Kita tentu sudah memperhitungkan dampak daripada kenaikan BBM ini terhadap terutama dampak negatifnya terhadap kelompok rentan di Indonesia. Ya, itu argumen kita, sebabnya pemerintah memberikan katakan bantuan langsung tunai sampai dengan 4 bulan mulai dari September, jadi 3 bulan lagi sampai dengan Desember ini. Itu adalah memang kita lihat bahwa umumnya kita berdasarkan data-data yang kita peroleh dan juga pengalaman yang kita peroleh di tahun 2005, 2008, 2013, bahwa dampak daripada kenaikan BBM itu tidak selesai dalam 1 bulan. Umumnya adalah sesudah 3 bulan, kemudian bulan keempat dia mulai menurun dan seterusnya akan menurun bulan kelima ke bawah, dan dia akan kembali normalisasinya sampai dengan katakan 1 tahun. Jadi bulan Agustus, bulan September tahun depan ini, maka inflasi kita akan kembali ke normal sebelum kenaikan BBM. Itu dia. Nah, kalau ditanya apakah akan ada lagi tambahan insentif daripada pemerintah, kita tentu kalau hanya dari BBM-nya sendiri, berdasarkan hitungan kita dengan pemberian juga insentif atau subsidi atau BLT diberikan kepada kelompok menengah ke bawah, sekitar 20 juta rumah tangga itu, maka kita lihat untuk tahun ini dampak itu kita bisa atasi sehingga untuk tahun ini sudah cukup dulu. Tapi tentu kita tidak tahu apa yang terjadi tahun depan. Ya, kalau ada disrupsi yang lebih besar lagi tahun depan, yang mudah-mudahan tidak terjadi, misalkan ada bencana alam atau yang lain, kita tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah juga akan melakukan adjustment di sisi spending pemerintah, ya, pengeluaran pemerintah. Tapi untuk sekarang, dengan situasi sekarang ini, kita melihat cukup. Jadi persoalan sekarang menurut kami bukan dari sisi tentu fiskal lagi. Fiskal ini perlu dilakukan penajaman-penajaman. Jadi penajaman-penajaman ini penting supaya kita tidak menghambur-hamburkan uang dengan sia-sia, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Dan itu yang memang dilakukan oleh pemerintah dari sisi fiskal sekarang ini. Kalau kita harus menambah defisit dalam situasi sekarang juga tidak baik di tengah suasana suku bunga yang naik. Di sisi lain, tentu Bank Indonesia harus melakukan tugasnya seperti yang tadi yang kita sebutkan, bagaimana menjaga volatilitas, kemudian juga menjaga agar likuiditas dari pasar dan perbankan juga memadai gitu. Dan satu persatu tentu harus dilihat oleh OJK bagaimana keadaan dari bank ini, dipastikan bahwa jangan sampai terjadi penularan. Mitigasi-mitigasi itu diambil. Pemerintah tentu menurut saya tetap seperti yang tadi dikatakan, bahwa persoalan kita kan juga persoalan di energi dan juga pangan. Dan pemerintah juga perlu menurut kami juga memastikan bahwa ketersediaan dan supply daripada pangan ini tetap terjamin, ya, sehingga harga-harga bisa terkendali. Kalau harga daripada pangan atau energi bisa terkendali, maka tentu daya beli masyarakat ini tidak akan tergerus, ya. Dan yang satu lagi yang tidak kalah pentingnya menurut kami adalah dalam situasi begini, maka aparat pemerintah, birokrasi pemerintah harus bisa lebih efisien lagi, melakukan lebih efektif, ya, melakukan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, kepada dunia usaha, kepada investor, ya, harus lebih efisien lagi. Ya, ini saatnya kita justru melakukan tindakan-tindakan extraordinary sehingga para investor, para dunia usaha itu nyaman melakukan investasinya. Apalagi investasi yang kita harapkan dalam situasi sekarang ini adalah investasi yang jangka menengah panjang.
Itu adalah menurut kami, saya pikir yang harus dilakukan oleh pemerintah.